Halo semuanya, selamat datang di Alif Channel. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan Mangtal vs Olafsen. Jadi uniknya di pertandingan ini tuh Mangtal menyerah. Oke, langsung aja kita ke pertandingannya. Jadi di sini Mangtal bermain sebagai putih dan Olafsen sebagai hitam. Mangtal memulai permainan dengan pion E4. Lalu Olafsen membalas dengan pion D6. Mangtal pion D4. Olafsen pion G6. Dan Mangtal, gajah ke C3. Posisi ini adalah posisi pertahanan modern. Ini adalah pembukaan catur hipermodern di mana hitam memungkinkan putih untuk menempati pusat dengan pion di D4 dan E4. Lalu Olafsen mengerahkan kuda ke F6. Mangtal menteri ke E2. Olafsen mengerahkan kuda ke C6. Mangtal kuda F3. Olafsen gajah ke G4, bermaksud untuk memimpin kuda agar tidak melindungi pion E4. Mangtal pion ke C3 untuk melindungi pion E4. Olafsen pion ke E5 mengancam pion D4 dua kali. Mangtal gajah ke B5 untuk memimpin kuda agar tidak menyerang pion D4. Olafsen makan pion D4. Mangtal balas makan pion. Olafsen kuda ke D7 untuk melepas pin. Mangtal mengembangkan gajah ke E3, sekalian untuk menjaga pion D4. Olafsen mengembangkan gajah ke G7 untuk menyerang pion D4 dua kali, dan persiapan rokade pendek. Mangtal makan kuda. Olafsen makan balik makek pion. Mangtal mengembangkan kuda ke E2. Olafsen rokade pendek. Mangtal menggeser benteng ke C1. Olafsen memajukan pion ke C5. Mangtal makan. Olafsen gajah makan pion di B2, sekalian mengancam benteng. Mangtal menggeser benteng ke C2 mengancam balik gajah. Gajah balik ke petak G7. Mangtal rokade pendek. Olafsen menggeser benteng ke E8. Mangtal juga menggeser benteng ke D1. Olafsen kuda makan pion C5. Kuda dimakan balik dengan gajah. Olafsen memakan gajah dengan pion. Mangtal balik makan. Olafsen, menteri ke D6 mengancam benteng. Mangtal menumpuk benteng. Olafsen gajah ke H6 memimpin kuda, dan mengancam kuda dua kali. Disinilah langkah blunder Mangtal, yang membuat dia menyerah, benteng memakan pion C7. Olafsen menggeser benteng ke D8. Mangtal menggeserkan bentengnya ke C2. Olafsen memakan kuda D2 dengan gajah. Mangtal makan balik menggunakan menteri. Olafsen menteri ke petak F4. Kalau dilihat biasa, ini seperti pengorbanan menteri gratis. Tapi kalau Mangtal memakannya, maka benteng ke D1 dan jadi skakmat. Mangtal benteng ke E7. Olafsen memindahkan bentengnya ke F8. Saya kurang mengerti langkah-langkah mereka. Dan saya tidak tahu kenapa Olafsen tidak memakan menterinya Mangtal. Jadinya, Mangtal memindahkan menterinya ke petak A5. Olafsen benteng ke D1 skak. Mangtal menutupnya dengan kuda ke E1. Di sini benteng hitam tidak bisa langsung memakan kuda, karena bisa dimakan oleh menteri. Dan Olafsen lagi-lagi menawarkan menteri lagi, dan jika Mangtal menerimanya, maka benteng akan memakan kuda dan terjadi skakmat. Dan disinilah, Mangtal menyerah. Di sini kita akan coba melanjutkan dengan langkah komputer. Dan jika diteruskan Mangtal bakal kalah perwira, dan kecil kemungkinan Mangtal bisa menang. Oke, segitu saja di video kali ini, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.